Hadirin sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabil Hamalatil Quran. Kita sudah sampai pada halaman 74. Masih dalam adab membaca Al-Quran, dan kita sekarang masuk ke dalam bab adab menghadap ke kiblat. Adab membaca Al-Quran dengan cara menghadap ke kiblat. Saya baru pulang tadi malam 12:30 dari Samarinda. Saya belum sempat membaca banyak buku ini. Ya, nanti saya coba ambilkan faedah-faedahnya dari buku aslinya. Semoga masih banyak faedah yang bisa kita ambil pada subuh hari ini, insyaallah. Bab halaman nomor 7 menghadap itu. Menghadap kiblat. Hendaknya orang yang membaca Al-Quran di luar salat membacanya dengan menghadap kiblat. Disebutkan dalam suatu hadis, khairul majalisi mashtuqabila bihil kiblah. Sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat. Duduk dalam keadaan khusyuk dan tenang jiwa raganya, menundukkan kepala, tetap menjaga adab duduk, seakan-akan berada di hadapan gurunya, dan ini lebih sempurna. Seandainya ia membacanya dalam keadaan berdiri, berbaring di kasurnya, atau dengan berbagai pose pun boleh. Dan baginya pahala, walau pahalanya bukan seperti posisi yang pertama. Allah Ta'ala berfirman, Indonesianya aja. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Al-Imran ayat 191. Lanjut. Disebutkan dalam keadaan syahih dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah pernah bersandar di pangkuanku sedangkan aku tengah haid, kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau sedang membaca Al-Quran dan kepalanya berada di pangkuanku. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, Sesungguhnya aku membaca Al-Quran dalam salatku dan juga ketika berada di atas kasur. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, sungguh aku membaca wiridku ketika berbaring di atas ranjang. Di antara adab membaca Al-Quran adalah seseorang itu membaca Al-Quran menghadap ke kiblat, dan ini hukumnya sunnah. Makanya dia dikatakan di sini hendaknya. Kalau dalam buku aslinya dikatakan yustahabbu, disukai, disunnahkan untuk membaca Al-Quran menghadap ke kiblat apabila di luar sholat. Tetapi kalau di dalam sholat, maka wajib membacanya jangan dalam keadaan menghadap ke kiblat. Oleh karenanya tidak diperbolehkan seseorang ketika sholat dia membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan sujud. Karena dalam keadaan ruku dan sujud dia tidak menghadap ke kiblat. Maksudnya badannya dan kepalanya berada di bawah, dan wajahnya dihadapkan ke arah tanah. Disebutkan dalam suatu hadis, khairul majalisi mastuqbila bihil qiblatu. Sebaik-baik majelis adalah majelis yang menghadap ke kiblat. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Antum bisa lihat di catatan kakinya, hadis ini hadis dhaif. Abul Ainain, ini salah seorang
di antara muhakkik kitab ini mengatakan, saya dulu pernah salah, saya menghasankan hadis ini, tetapi setelah saya teliti ulang, maka yang benar adalah hadis ini hadis dhaif. Kemudian hendaklah seseorang ketika duduk untuk membaca Al-Quran, dia duduk di dalam keadaan khusyuk dan tenang jiwa raganya, menundukkan kepala dan tetap menjaga adab duduknya ketika dia berhadapan dengan gurunya. Dan ini adalah lebih sempurna. Kalau dia membaca dalam keadaan berdiri, berbaring di atas kasur, atau dengan posisi yang manapun, maka boleh. Tetapi pahalanya tidak sama dengan pahala yang posisi pertama. Posisi pertama ini posisi apa? Duduk menghadap ke kiblat. Maka menurut Imam Nawawi, duduk menghadap kiblat itu lebih besar pahalanya daripada membaca Al-Quran sambil baring, sambil terlentang atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab alladziina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring. Kenapa ayat ini dipakai? Ayat ini dipakai dikarenakan ada kata-kata, perhatikan, orang-orang yang mengingat Allah. Dan di antara bentuk mengingat Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Dan orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, mengingat Allah, membaca Al-Quran sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring, menunjukkan bahwasanya seseorang boleh membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring, dan menghadap ke arah kiblat dalam keadaan duduk dengan tenang, khusyuk. Maka ini lebih utama daripada posisi berbaring. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersandar di pangkuanku, sedangkan aku tengah haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring itu boleh, karena Nabi bersandar kepalanya di pangkuannya Aisyah. Kalau memang harus menghadap ke arah kiblat, maka tidaklah Rasulullah SAW akan menyandarkan kepalanya ke arah Aisyah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya wanita haid boleh mendengarkan Al-Quran, karena Nabi membaca Al-Quran ketika Aisyah sedang haid. Maka boleh untuk membacakan Al-Quran dan memperdengarkan Al-Quran kepada wanita haid. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya haidnya perempuan itu bukan di badannya. Haidnya wanita bukan di badannya. Dikarenakan Nabi menyandarkan kepalanya ke badannya Aisyah sambil membaca Al-Quran. Sehingga tidak boleh seperti wanita Yahudi. Orang Yahudi, mereka meyakini kalau wanitanya sedang haid, istrinya sedang haid, harus ditinggalkan sama sekali, tidak boleh disentuh. Beda lagi dengan Nasrani, kalau istrinya sedang haid sekalipun maka masih boleh dikumpuli, di kemaluannya. Ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Adapun Islam berada di tengah, di mana Islam melarang untuk menyetubuhi istri di kemaluannya manakala dia haid, tetapi memperbolehkan untuk menggauli istri di bagian atasnya atau di bagian di selain kemaluan depan dan belakang. Memulai qiraah dan ta'awudz. Ketika ingin membaca Al-Quran, disyariatkan untuk berta'awudz, yaitu dengan bacaan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Demikianlah yang dikatakan jumhur ulama. Sebagian salaf mengatakan ta'awudz dilafalkan setelah qiraah sebagaimana firman Allah Ta'ala, apabila engkau Muhammad
Menurut pendapat jumhur ulama, maksud ayat tersebut adalah jika kamu ingin membaca Al-Quran maka berta'awudlah. Adapun lafaz ta'awud sebagaimana yang tadi kami sebutkan, dahulu beberapa kelompok salaf berta'awud dengan lafal enggak langsung baca. Iya, misalnya. Ya. Nanti saya, enggak apa-apa, langsung Indonesia. Dengan lafal ini pun tidak mengapa, akan tetapi lebih baik yang pertama. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ta'awud hukumnya sunnah bukan wajib. Sunnah bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, baik saat salat maupun di luar salat. Sunnah pula membaca di setiap rakaat salat berdasarkan pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat para ulama. Pendapat kedua mengatakan sesungguhnya sunnahnya hanya pada rakaat pertama. Sesungguhnya hanya pada rakaat pertama saja, namun jika lupa hendaknya ia membacanya pada rakaat kedua. Dan disunahkan untuk membaca ta'awudz pada takbir pertama salat jenazah menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat yang ada. Adab yang berikutnya dari membaca Al-Quran adalah memulai qiraah atau memulai membaca Al-Quran itu dengan ta'awudz. Dengan membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Atau isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Yang umumnya kita baca adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada dalam lafaz yang lain a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Perhatikan. Apabila seseorang hendak membaca Al-Quran maka disyariatkan. Disyariatkan itu maksudnya apakah dia disunahkan ataukah dia diwajibkan itu urusan belakangan. Yang penting dia ada dalilnya untuk membaca ta'awudz. Ya. Apakah dia disunahkan ataukah dia diwajibkan itu nanti belakangan ada pembahasannya. Tetapi kalau disebutkan kegiatan ini disyariatkan, berarti memang ada dalilnya. Kemudian dibacanya ta'awudz itu sebelum atau sesudah? Kalau kita di Indonesia bacanya sebelum. Ada sebagian para ulama yang mengatakan membacanya itu sesudah. Tetapi yang benar adalah sebelum. Mengapa sebagian para ulama ada yang mengatakan membacanya itu sesudah membaca Al-Quran? Jadi misalnya minal jinnati wan nas a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi ta'awudz belakangan kata sebagian para ulama. Mengapa demikian? Dikarenakan kalau kita perhatikan ayatnya, coba diperhatikan ayatnya. Ada tulisan fa idza qara'tal Qur'an. Ya, ayatnya bunyinya apa? Fa idza qara'ta. Qara'a itu adalah fi'il madhi. Dikarenakan dia fi'il madhi maknanya adalah past tense. Past tense berarti kegiatannya sudah terjadi atau akan terjadi? Sudah terjadi. Sehingga secara zahir bisa dikatakan apabila engkau telah membaca Al-Quran maka mohonlah pertolongan. Berarti ta'awudznya sebelum atau sesudah? Sesudah. Kalau kita baca ayat ini dengan sekedar membaca dengan pemahaman kita sendiri. Kalau kita memahami ayat ini dengan pemahaman gaya sendiri, maka bisa jadi modelnya begini. Oh, berarti ini kan qara'a, ini kan fi'il madhi. Berarti fa idza qara'tal Qur'ana, jika engkau telah membaca Al-Qur'an maka berta'awudz. Oh, berarti ta'awudznya setelah. Ya. Tetapi banyak para ulama yang menjelaskan kenapa kok sebelum? Kenapa kok bukan sesudah? Nah, silakan dicatat. Beberapa alasan mengapa ta'awudz itu sebelum, bukan sesudah, walaupun di ayat ini menggunakan fi'il madhi,
menggunakan past tense, kata kerja lampau? Yang pertama, alasannya adalah Nabi membaca ta'awudz sebelum. Nabi kalau membaca ta'awudz sebelum membaca Quran. Dan praktek Nabi itu adalah tafsir terhadap Al-Quran. Nabi kalau membaca ta'awudz, dia bacanya sebelum membaca Al-Quran. Dan perbuatan Nabi adalah tafsir terhadap Al-Quran. Yang kedua, tuntunan Nabi dalam sholat setelah iftitah, setelah doa iftitah dan sebelum Al-Fatihah membaca ta'awudz. Tuntunan Nabi manakala sedang sholat, setelah doa iftitah ta'awudz dulu, baru kemudian Al-Fatihah. Ya. Berarti ta'awudz itu dibaca apa sebelum? Sesudah apa sebelum? Sebelum. Itu Nabi dibolpen. Ini baca. Itu kalau ingin lagi perang udah kalah dulu. Iya. Senjatanya nggak dibawa. Alasan ketiga, apabila ada fi'il madhi atau past tense. Past tense artinya kata kerja lampau, didahului dengan idza. Idza itu artinya apa? Jika. Apabila ada past tense, fi'il madhi atau kata kerja lampau didahului idza, maka maknanya bukan lampau tetapi akan. Maka maknanya adalah lampau, maka maknanya adalah bukan lampau tetapi akan. Nah, ini ikhwan yang sudah belajar bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan fi'il madhi itu apa? Kata kerja lampau, kecuali kalau didahului dengan idza. Oh, afwan, tidak juga ya. Kecuali jika didahului dengan idza pada ayat. Tapi kalau dalam konteks percakapan biasa, ya fi'il madhi maksudnya kata kerja lampau. Telah, sudah lewat. Penjelas dari poin ketiga ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Ya, idza qumtum, apabila qumtum qoma antum, engkau telah berdiri ila sholat, untuk sholat, maka berwudulah, cucilah wajahmu dan seterusnya. Pertanyaan, kita ini kalau wudu sebelum sholat atau sesudah sholat? Sebelum sholat. Tetapi dalam ayatnya menggunakan past tense lagi. Idza qumtum, jika engkau telah berdiri untuk sholat. Maka kalau secara logika biasa, berarti apabila engkau telah sholat, maka wudulah. Ya. Ayat ini kalau kita terjemahkan secara kemampuan bahasa kita seperti kemampuan biasa, tanpa melihat merujuk prakteknya Nabi, maka tafsir kita adalah jika engkau telah sholat maka berwudu. Tapi apakah kita berwudu ini sebelum atau sesudah? Jawabannya sebelum. Nabi mempraktekkan wudu itu sebelum atau sesudah sholat? Sebelum. Berarti ayat ini juga sama seperti ayat ta'awudz ini. Maksudnya adalah
jika engkau akan sholat maka berwuduklah. Walaupun dia menggunakan fi'il madhi, manakala dia didahului dengan idza, maka maknanya adalah akan. Sekarang, tadi dikatakan bahwasanya, coba kita baca sedikit ya. Menurut pendapat jumhur ulama, ayat tersebut maknanya adalah jika engkau ingin membaca Al-Quran maka ta'awudlah. Maka selesai satu masalah. Kita kalau membaca ta'awud sebelum atau sesudah Al-Quran, sebelum atau sesudah membaca? Sebelum. Dalilnya sudah disebutkan ayat tadi dan sudah ada penjelasannya 3 poin. Sekarang lafaznya yang mana yang dipakai? Yang umum adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ada pendapat dari sebagian para ulama terdahulu, mereka berta'awudz dengan mengatakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Lafaz yang kedua, lafaz yang boleh, tetapi yang pertama itu lebih baik. Bahkan Nabi SAW pun membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Jadi ini pun boleh. Ya. Tapi kalau ikut MTQ terus menggunakan lafaz a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, mungkin langsung di sana saja. Langsung coret. Kemudian ta'awudz tadi saya katakan disyariatkan. Disyariatkan itu maksudnya ada dalilnya. Hukumnya sunnah atau wajib? Nah, kita bahas sekarang. Di sini dikatakan ta'awudz hukumnya sunnah, bukan wajib. Dia sunnah bagi setiap orang yang membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Perhatikan. Ada di antara para ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Ada di antara para ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Apa dalilnya mengatakan wajib? Coba buka ayat yang tadi. Coba dilihat lagi ayat yang tadi. Apa katanya? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mintalah atau mohonlah. Ini menggunakan kata perintah, fi'il amr. Ista'id, ista'adha, yasta'idhu, ista'id. Ista'id itu adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah kata perintah, dan hukum asal dari perintah adalah wajib. Oleh karenanya sebagian di antara para ulama yang mengatakan hukumnya membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran itu adalah wajib. Ada juga di antara para ulama yang mengatakan hukumnya hanyalah sunnah. Sebagaimana Imam Nawawi, beliau menganggap hukum ta'awudz itu cuma sunnah. Mengapa cuma sunnah? Di sini tidak dijelaskan dalilnya. Saya diktekan apa dalilnya. Silakan ditulis. Apa dalilnya cuma sunnah? Di sini kan tidak disebutkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah turunnya surat Al-Kautsar. Turunnya surat Al-Kautsar ketika Nabi pingsan. Apa hukumnya ta'awudz itu cuma sunnah, bukan wajib? Dalilnya adalah ketika turunnya surat Al-Kautsar, Nabi dalam keadaan pingsan. Ketika bangun, beliau mengatakan, Atani Jibril bi bismillahirrahmanirrahim wal kautsar. Ketika terbangun, beliau mengatakan, Jibril tadi datang kepadaku dan membawakan ayat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Beliau menyebutkannya tanpa ta'awudz. Beliau tidak mengatakan
Jibril datang kepadaku dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Nabi langsung menyebutkannya, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Ya. Atau dengan surat Al-Kautsar. Berarti menunjukkan Nabi juga pernah tidak membaca Al-Quran tanpa menggunakan ta'awudz. Berarti hukumnya adalah sunnah saja berarti. Di mana kalau dalam usul fikih, kalau ada sebuah perintah, maka hukum asalnya wajib. Tetapi kalau ada dalil yang memalingkan hukum itu dari wajib menjadi sunnah, maka berarti dia jadi sunnah, tidaklah jadi wajib lagi. Apa yang mengatakan dia wajib? Yang tadi ayat mengatakan dengan fi'il amr, mintalah, kata perintah. Tapi kata perintahnya berubah menjadi cuma sunnah manakala Nabi sendiri pernah membaca Al-Quran tanpa mengucapkan ta'awudz. Allah. Kemudian di sini penulis mengatakan sunnah membaca ta'awudz di setiap rakaat salat berdasarkan pendapat yang lebih sahih. Berdasarkan pendapat yang lebih sahih di antara para ulama. Dan ada juga yang mengatakan sebenarnya cukup di rakaat pertama saja. Maka setelah iftitah kemudian kita membaca apa tadi? Ta'awudz. Kemudian membaca Al-Fatihah. Nanti di rakaat kedua, rakaat ketiga ketika membaca Al-Fatihah sudah tidak perlu lagi membaca ta'awudz. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang khilaf di antara para ulama yang sifatnya luas ya, dan toleransi. Kalau ada yang membacanya di setiap rakaat silakan. Kalau dia membaca hanya dicukupkan di rakaat pertama pun tidak masalah. Pendapat yang kedua mengatakan sunnahnya hanya pada saat rakaat pertama saja. Namun apabila dia lupa pada saat rakaat pertama, lupa membaca ta'awudz, maka bacalah pada rakaat kedua. Disunnahkan untuk membaca ta'awudz pada takbir pertama salat jenazah menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat. Salat jenazah ada berapa takbir? 4. Pada takbir pertama kita membaca membaca Al-Fatihah. Ya, walaupun dalam kitab-kitab fikih misalnya hanya disebutkan setelah takbir Al-Fatihah, tidak ada ta'awudz, tapi tetap disunnahkan untuk membaca ta'awudz dikarenakan keumuman dalil bahwasanya kita sedang akan membaca surah. Wallahu a'lam bishawab. Saya ulangi. Untuk soal ta'awudz ini, ta'awudz itu sebelum atau sesudah? Sebelum. Lafaznya yang mana? Silakan dipilih di antara dua pendapat tadi. Ta'awudz hukumnya wajib atau sunnah? Insyaallah sunnah. Ya. Dibacanya di setiap rakaat atau rakaat pertama saja? Fleksibel, terserah. Kalau lupa pada saat rakaat pertama, maka dibaca di rakaat kedua. Kalau lagi sholat jenazah, ketika hendak membaca Al-Fatihah di takbir pertama sholat jenazah, sunnah atau tidak untuk membaca ta'awudz? Sunnah. Selesai. Itu tadi ta'awudznya. Sekarang bagaimana dengan bismillahnya? Bismillahnya ini wajib atau bukan? Ada di poin berikutnya. Tapi kita cari minum dulu. Ini sudah saya siapkan. Oh, sudah siapkan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada itu kadang sudah jelas. Atau lagi dipikirkan pertanyaannya. Kadang kalau sudah selesai di luar nanya lagi. Ustaz mau nanya. Antum tadi tanya, siapa yang mau nanya? Enggak nanya. Iya, lagi dipikirkan pertanyaannya. Ini baru terfikir. Membiasakan mengawali setiap surah dengan basmalah.
hendaknya selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat selain surat Bara'ah atau At-Taubah. Mayoritas ulama berpendapat itu termasuk ayat lanjutan, bukan awal surah sebagaimana dalam mushaf. Setiap awal surah selalu diawali dengan tulisan lafal basmalah, kecuali surat At-Taubah. Jika ia membacanya berarti ia telah benar-benar menghatamkan Al-Quran atau menghatamkan surah tersebut. Dan jika ia tidak membaca basmalah di setiap awal suratnya, maka sama dengan meninggalkan sebagian Al-Quran menurut mayoritas ulama. Dengan kata lain, bila ia diubah untuk membaca Al-Quran per asbah atau persekian juz, maka perhatian untuk membaca basmalah lebih ditekankan karena merupakan konsekuensi berhaknya ia memperoleh upah tersebut. Jika ia tidak membacanya, maka ia tidak berhak mengambil upah tersebut. Bagi yang berpendapat basmalah merupakan awal surah, ini merupakan permasalahan rumit yang sangat ditekankan perhatian dan pengamalannya. Perhatikan, buku At-Tibyan ini sebenarnya ada versi ringkasnya. Ya, saya kemarin cari-cari di Maktabah Syamilah, ada Mukhtasar At-Tibyan fi Adabi Hamatul Quran. Ada ringkasnya, karena memang banyak di antara masalah-masalah yang seperti ini. Ya, di dalam buku ini masalah-masalah yang sifatnya agak rumit, yang kalau dipelajari oleh orang-orang pemula, sebagian dari masalahnya membingungkan. Ya, khususnya di bagian paragraf yang terakhir tadi. Kalau dibaca rumit. Apa hubungannya dengan memperoleh upah? Apa hubungannya bismillah dengan memperoleh upah? Wallah. Adat membaca Al-Quran yang lain adalah hendaknya dibiasakan untuk mengawali surat dengan membaca bismillah, kecuali surat At-Taubah. Hendaknya selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap surah kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillah. Jadi membaca ta'awuz kemudian langsung ke suratnya. Kenapa? Ya. Dulu ketika turun surat ini surat keberapa? 9. Surat ke-8-nya apa? Al-Anfal. Perawi hadis, sehingga saya perawi dari turunnya ayat ini, atau ada di antara para sahabat yang dia ketika pengumpulan Al-Quran maka dia mengatakan, saya lupa apakah Al-Anfal dengan At-Taubah itu sebenarnya satu surat atau dua surat. Itu sebenarnya Al-Anfal sendiri, At-Taubah sendiri, ataukah Al-Anfal dan At-Taubah itu sebenarnya satu surat. Nah, karena terlupa dan tidak bisa kita bertanya kepada Nabi SAW, maka para ulama meletakkan Bismillah, meletakkan dua ayat ini, dua surat ini dihilangkan Bismillah. Ya. Karena kemungkinan dia satu surat dan kemungkinan dia dua surat, maka dihilangkanlah Bismillahnya. Dikarenakan Bismillah berarti melepas satu surat dengan surat yang lain. Sengaja dihilangkan dikarenakan ada kelupaan apakah ketika itu turun dalam satu surat, apakah dia dua surat. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah membacanya demikian. Silakan antum buka tafsir Ibnu Katsir. Di tafsir Ibnu Katsir di awal surat At-Taubah biasanya dijelaskan mengapa kok surat At-Taubah tidak dimulai dengan bismillah. Sehingga ingat saya modelnya begitu. Ada kelupaan pada perawinya. Dia mengatakan saya tidak ingat apakah itu sebenarnya Al-Anfal dan At-Taubah itu satu surat, apakah dia dua surat. Ya. Wallahu a'lam. Mayoritas ulama berpendapat Bismillah adalah ayat lanjutan dan bukan awal surat. Ya. Sebagaimana dalam mushaf.
Setiap awal surah selalu diawali dengan tulisan lafaz bismillah kecuali surat At-Taubah. Yang berikutnya tidak usah dibaca dulu. Ada beberapa poin yang silakan antum tulis. Karena poin-poin ini tidak ada di buku ini. Saya dapatkan penjelasannya dari sumber yang lain. Satu, penulisan bismillah di setiap penulisan bismillah di dalam mushaf. Penulisan bismillah di mushaf adalah ijma' para sahabat Nabi. Itu adalah ijma' para sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Oleh karenanya berarti penulisan bismillah dalam mushaf itu diperbolehkan. Antum nulisnya sedikit aja. Bismillah di dalam mushaf, kesepakatan atau ijma' sahabat Nabi. Sudah selesai. Dan saya menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan rekomendasi bahwasanya seluruh sahabatnya tidak mungkin bersepakat di atas sebuah kesesatan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan majtama'a ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat di atas kesesatan. Ya. Kalau misalnya ada satu tergelincir, satu sahabat Nabi tergelincir lalu berzina, satu sahabat Nabi tergelincir dia melakukan kesalahan dalam peperangan, itu orang-orang per orang, kasuistik. Tapi kalau secara konsensus semuanya bersepakat pada satu hal dan itu kesesatan, itu tidak mungkin. Oleh karenanya menuliskan bismillah pada setiap mushaf itu adalah diperbolehkan dan itu merupakan kesepakatannya para sahabat Nabi, dan Nabi mengatakan umatku yaitu para sahabatku tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Poin nomor 2. Jumhur ulama mengatakan bismillah adalah di awal surat. Jumhur ulama mengatakan bismillah adalah di awal surat. Maka tidaklah dibaca bismillah jika membacanya dari tengah. Maka tidak membaca bismillah kalau membaca dari tengah. Jadi kalau mungkin salah satu bentuk prakteknya waladhdallin amin. Kalau membacanya dari awal surat maka baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Atau baca saja keras Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Tapi kalau dia dibaca dari tengah, misalnya imamnya membaca waladhdallin amin, terus ambil dari tengah innalil muttaqina mafaza, itu kan tengah, maka tidak membaca bismillah menurut jumhur ulama. Tapi ini tidak saklek. Kalau ada yang membaca ta'awuz lagi, bismillah lagi, tidaklah dikatakan berdosa. Tidaklah dikatakan berdosa. Nomor 3. Bismillah adalah ayat surat An-Naml. Bismillah adalah ayat surat An-Naml. An-Naml, apa artinya An-Naml? Semut. Surat keberapa itu An-Naml? 15? 16? Kalau An-Nahl? Wah, antum menyesatkan. Anda mau berapa? Bukan besar. Berapa?
An-Naml 27. Ya. Itu An-Nahl yang 16. Ya. Jadi bismillah adalah satu ayat dari surat An-Naml. Ya. Kemudian itu nomor berapa tadi? Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Bismillah adalah ayat Al-Quran. Bismillah adalah ayat Al-Quran, tetapi ayat tersendiri. Bismillah adalah ayat Al-Quran, tetapi ayat tersendiri. Ayat tersendiri. Kecuali surat An-Naml tadi. Kalau An-Naml tadi kan memang dia ayat khusus. Ayatnya surat An-Naml. Yang kelima. Dia juga ayat, Bismillah juga ayat Al-Fatihah. Bismillah juga ayat Al-Fatihah. Apa bedanya? Ini kok dipisah-pisah? Ada yang terus pas saya sebutkan. Nomor 3 tadi apa yang saya bilang? Bismillah adalah ayat surat An-Naml. Itu masih koma, lupa saya sebutkan. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama sepakat An-Naml itu satu ayat yang masuk dalam surat An-Naml, karena dia merupakan risalahnya Nabi Sulaiman dengan Bilqis. Ya. Adapun Al-Fatihah di poin nomor 5 tadi saya katakan apa? Yang Al-Fatihah tadi nomor berapa? 5. Bismillah juga ayat surat Al-Fatihah, tetapi ada khilaf. Karena kalau yang nomor 1 tadi, nomor 3 tadi berdasarkan kesepakatan. Yang nomor 5 untuk Al-Fatihah ada khilaf. Yang pasti Al-Fatihah itu 7 ayatnya. Namun para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan Al-Fatihah Bismillah itu ayat 1, dan ada yang mengatakan Bismillah bukan ayat nomor 1. Ada di antara para ulama yang mengatakan Bismillah itu ayat nomor 1. Berarti nanti 7-nya bagaimana? Lihat anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang panjang yang 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang mengatakan Bismillah bukan ayatnya Al-Fatihah. Berarti bagaimana 7-nya? Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang lebih tepat adalah dia ayat sendiri. Dia adalah ayat Al-Fatihah. Yang lebih tepat adalah yang nomor 5 ini. Bismillah adalah ayatnya Al-Fatihah. Berarti nanti ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu nyambung sama sebelumnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini satu ayat. Tapi lihat, perhatikan. Di dalam sholat, kalau kita membacanya tidak dikeraskan, ketika sholat Allahu Akbar, terus tiba-tiba imamnya membaca dengan keras, Alhamdulillahirabbil alamin, itu tidaklah bermakna Bismillahnya tidak ada. Bismillahnya tetap dibaca, karena yang lebih tepat adalah Bismillah adalah ayat Al-Fatihah.
Bismillah lebih tepat adalah dia Al-Fatihah, bagian dari Al-Fatihah, ayat satunya. Tetapi kalau dia tidak dibaca dengan keras bukan berarti tidak baca, tetap dibaca. Hanya saja Nabi SAW lebih banyak mempraktekkan kalau beliau sholat maka Bismillahnya lebih banyak dikeraskannya dan lebih banyak dipelankannya daripada dikeraskannya. Ada sebagian orang yang dia anti sekali yang namanya sholat di belakang orang yang Bismillahnya tidak keras. Jadi sholatnya tidak sah. Ya. Kenapa kan tidak sah? Iya, karena itu Bismillahnya nggak dibaca. Itu kan Al-Fatihahnya nggak dibaca berarti salah. Tidak sah sholatnya karena tidak baca Al-Fatihah. Ini salahnya dua kali. Satu, salah yang pertama adalah orang itu baca Al-Fatihah, baca Bismillah, hanya saja nggak dikeraskan. Dan Nabi membacanya justru lebih banyak membacanya dengan pelan daripada membaca keras. Nabi sendiri mempraktekannya dan justru lebih banyak praktiknya dipelankan daripada dikeraskan. Salah nomor dua adalah kalaupun seandainya dia tidak baca Bismillah pun tidak masalah. Dikarenakan ada di antara para ulama yang mengatakan Al-Fatihah 7 ayat cuma nomor satunya bukan Bismillah tapi Alhamdulillah. Dan nanti nomor wal maghdubi alaihim waladdallin itulah ayat yang ke-7. Ya. Seandainya pun orang itu tidak membaca, seandainya pun imamnya tidak baca Bismillahnya sekalipun, sebenarnya sholatnya tetap sah. Dikarenakan masih ada di antara para ulama yang mengatakan Al-Fatihah Bismillahnya memang bukan ayat pertama. Ayat pertamanya ada Alhamdulillahirabbil alamin, tetapi nanti ayat ke-7 itu dibagi 2 jadi 6 dan 7. Tetap 7. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja pada hari ini. Saya ulangi lagi. Bismillah itu adalah hendaknya dibaca. Dia merupakan sunnah untuk dibaca di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Kemudian sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwasanya beberapa poin yang tadi ya, bahwasanya menuliskan Bismillah dalam mushaf itu adalah ijma'nya para sahabat dan mereka tidak mungkin bersepakat di atas sesuatu yang merupakan kesalahan. Berarti menuliskan Bismillah di dalam mushaf itu boleh. Kemudian poin yang lain bahwasanya Bismillah itu adalah di awal surat. Maka kalau membacanya dari tengah tidak lagi perlu Bismillah, cukup ta'awuz saja dan langsung ayatnya. Kemudian yang keberapa? Ya, poin yang berikutnya adalah para ulama bersepakat bahwasanya Bismillah adalah bagian dari surat An-Naml. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim dalam surat-surat yang lain dia adalah ayat Al-Quran, tetapi cuma ayat tersendiri dan bukan ayat dari surat itu, kecuali An-Naml tadi. Dan kecuali Al-Fatihah cuma ada khilafnya. Pada poin berikutnya Al-Fatihah Bismillah pada Al-Fatihah adalah ayatnya Al-Fatihah, hanya saja ada khilaf di antara para ulama. Tidak seperti An-Naml yang merupakan kesepakatan para ulama. Saya tambahkan, apabila seseorang mengatakan sesungguhnya Allah berfirman, misalnya khotib Jumat, misalnya dia mengatakan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ada di antara para ulama yang mengatakan tidak usah ta'awudz. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada orang menganggap ta'awudz itu adalah suratnya atau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ta'awudz itu adalah bukan ayat Quran. Dia bacaan tersendiri yang mengawali Al-Quran. Oleh karenanya manakala seseorang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti setelah firman itu kan harusnya langsung ayatnya. Maka tidak perlu lagi dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini menurut sebagian para ulama. Misalnya dalam praktiknya misalnya soal khotib. Disunnahkan untuk begini dan diwajibkan untuk begini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi. Kalau sudah mengatakan berbunyi, berarti setelahnya jangan ta'awudz lagi, tetapi langsung ke ayatnya. Dikarenakan dia sudah mengatakan berbunyi atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka langsung ke dalam ayatnya dan tidak perlu lagi ta'awudz. Wallahu a'lam bishawab. Sampai subuh ini dulu. Kalau pertanyaan silakan. Ya. Pak namanya siapa? Bapak namanya siapa? Pak siapa? Zulkifli. Biar kita kenal juga. Mas Zul. Pak Dani yang mana?
Oh iya, akhirnya tahu. Ya gimana? Kalau tadi tentang ta'awud dan basmalah, bagaimana dengan hukumnya sadaqallahu lazim di akhir qiraah? Iya, coba. Ada di dalam buku ini tadi, cuma saya lupa membacakannya, tapi ada. Qala ba'dul ulama al-isti'adzatu ba'da al-qira'ah amma tasdiqu sadaqallahu alaihi sadaqallahu alaihi falaysa lahu salah. Berkata sebagian para ulama bahwasanya ta'awud itu adalah setelah qiraah. Setelah qiraah. Dan yang benar tadi setelah atau sebelum? Sebelum. Yang mengatakan bahwasanya ta'awud itu adalah sesudah, mereka mengatakan jadi yang dibaca setelah membaca Al-Quran itu bukan shadaqallahu azim, tetapi ta'awud. Saya ringkaskan kesimpulannya adalah bahwasanya at-tasdiq shadaqallahu azim ini tidak memiliki dalil sama sekali, dan tidak ada di antara para ulama yang memiliki pendapat ini. Jadi shadaqallahu azim tidak datang dari Rasulullah SAW, tidak datang dari sahabat Nabi SAW. Tapi bagaimana kalau orang membaca? Ada fatwa dari Lajnah Daimah, seingat saya, atau Syekh bin Baz, beliau mengatakan bolehlah seseorang mengatakan shadaqallahu azim hanya dikarenakan kesesuaian makna, dan itu pun cuma dibaca kadang-kadang kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau setiap membaca Al-Quran pasti membaca shadaqallahu azim, maka ini tidak ada tuntunannya. Apa dalilnya? Satu, memang tidak ada praktiknya Nabi. Tidak ada hadis Nabi yang mengucapkan shadaqallahu azim. Yang kedua, tidak ada di antara para sahabat yang setelah membaca Al-Quran membaca shadaqallahu azim. Yang ketiga, Rasulullah SAW dulu pernah menyuruh salah seorang sahabatnya, seingat saya Abu Musa al-Asy'ari, coba baca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran di depannya Nabi, kemudian Nabi sambil tertunduk dan meneteskan air mata, dikarenakan bacaannya yang sangat bagus. Kemudian Nabi coba mengatakan, yakfi, cukup. Sudah, tidak ada shadaqallahu azim. Nabi cuma menjawab cukup. Berhenti Abu Musa, sudah selesai. Tidak ada membaca shadaqallahu azim. Terus shadaqallahu azim ini datang dari mana? Ini datang dari sebagian para ulama saja di zaman dahulu, dan ini cuma merupakan kesesuaian makna. Maka kalau mau dibaca, ya bacalah silakan, tetapi tidak untuk dirutinkan. Karena kalau rutinkan berarti butuh dalil, dan ini tidak ada dalilnya. Memang tidak ada hadis satupun, dan tidak ada ayat tentang shadaqallahu azim. Ya. Saya zaman dulu pernah bingung. Saya kalau membaca shadaqallahu azim kapan ya? Nah, pernah saya dulu waktu masih PNS ikut MTQ PNS. Kalau saya tidak membaca shadaqallahu azim pasti langsung coret. Walaupun sudah jelas juara satu. Jelas juara satu dikarenakan yang lainnya membacanya kan hafalan. Membacanya yang lainnya selalu kena bel. Misalnya sebelum lanjutkan. Wailul lil mutaffifin. Lanjutkan. Lama dia. Mudah mau kan di bel. Kalau di bel kan pasti coret satu. Misalnya apa? Ya laitani kuntu turaba. Lanjutkan. Itu kan ayat terakhir dari surat An-Naba. Berarti dia harus hafal surat setelah surat An-Naba itu apa? Dia harus hafal. Dia tidak tahu setelah An-Naba suratnya surat apa. Ditunggu lama, pencet lagi bel. Berarti coret lagi satu. Cuma saya tidak kena bel. Berarti sudah jelas juara satunya. Tapi kalau tidak baca shadaqallahu azim, pasti langsung kalah juga. Karena itu salah fatal, dianggap salah fatal dari MTQ. Maka mau tidak mau ini karena kebutuhan. Saya butuh untuk membacanya. Kenapa? Saya harus menang karena itu hadiahnya umroh. Sayang hanya karena shadaqallahu azim saya nggak baca. Nanti nggak jadi umroh. Dan itu adalah umroh perdana. Hadiah dari Pemkot. Maka saya bacalah dikarenakan memang butuh. Saya butuh karena saya harus menang. Dikarenakan kalau saya menang dapatnya umroh. Maka saya baca. Dan insya Allah itu adalah salah satu contoh kapan kita membutuhkan membaca shadaqallahu azim.
Tapi kalau hari-hari saja, maka tidak usahlah dibaca Sadaqallahul Azim, kecuali ya kadang-kadang dibaca, kadang tidak. Kadang dibaca, kadang tidak. Kalau rutin, maka butuh dalil dan tidak ada dalil. Ada lagi? Ya, boleh. Apa konsekuensinya dari membaca basmalah manakala at-taubah? Saya tidak tahu saya tidak ingat secara pasti. Dulu saya dengar ini ketika kajian tafsir Al-Quran dari salah seorang ustaz. Dia menjelaskan bahwasanya at-taubah bukan bismillah bukan untuk surat at-taubah. Dan itu pun di dalam MTQ demikian. Kalau ada orang kena cabut makro, di dalam MTQ kalau ada orang yang cabut undian bacaan, terus dapatnya surat at-taubah, maka setelah ta'awudz dia memang langsung at-taubahnya, nggak lagi baca bismillah. Dan itu memang sudah umum diketahui demikian. Adapun mengapanya tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ada khilafnya, ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah 2 surat dan ada yang mengatakan Al-Anfal dan at-taubah sebenarnya cuma 1 surat. Adapun konsekuensinya saya tidak ingat pasti. Apakah dia sebenarnya haram ataukah dia makruh? Kalau seandainya dia dikatakan haram, berarti kalau membaca bismillah sebelum at-taubah berarti dia berdosa. Kalau dikatakan dia makruh, berarti kalau dia mengerjakannya maka dia tidaklah berdosa. Tapi dia mengerjakan sesuatu yang dibenci. Saya tidak ingat pasti tentang konsekuensinya. Nanti ya, bisa jadi PR. Siapa yang mau dikasih PR? Cari apa hukumnya? Apa konsekuensinya kalau membaca bismillah sebelum at-taubah? Siapa yang mau cari? Nanti minggu depan kasih tahu, nanti dapat pahala. Siapa yang mau cari? Berarti kan harus buka-buka tafsir atau cari di internet. Tidak ada yang mau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa ada yang mau? Bukan apa-apa. Saya pun bisa cari sendiri. Di rumah banyak referensi. Tafsir-tafsir di rumah banyak, tinggal dibuka. Cuma ingin antum supaya tidak selalu ilmu itu disuap. Harus cari juga. Dan ini kegiatannya Syekh Sa'ad Asyisri, tempat saya belajar dulu di Saudi. Beliau kalau ada sesuatu yang beliau sudah lupa atau ada sesuatu yang penting tapi beliau tidak sempat untuk melakukannya, maka beliau jadikan PR. Biasanya sekali tunjuk langsung ada yang mau. Biasanya tinggal beliau. Saya tidak tahu hukumnya ini. Siapa yang mau silakan mencarikan hukumnya. Siapa yang mau? Tinggal tunjuk sekali langsung ada itu. Siapa yang mau? Mas Firman ya. Cari apa konsekuensinya membaca bismillah manakala ta'awud, dan aku sampaikan pada Sabtu yang akan datang insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa